Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, perilaku etika bisnis manajer tentang tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, terutama etika manajerial dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu, apa itu tanggung jawab perusahaan dan apa itu etika manajerial? Maka dari itu, izinkan kami kelompok 2 paralel 9 mata kuliah pengantar manajemen yang beranggotakan Naval, Tasep, Claudio, Herviana, dan Safira mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Berikut pembahasannya. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas tempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup para pekerjanya. Sedangkan, jika kita melibatkan dari sisi ekonominya, tanggung jawab tersebut tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dalam masalah sosial, hukum, dan politik. Para manajer sekarang secara berkala menghadapi keputusan-keputusan yang memiliki dimensi tanggung jawab sosial, seperti kemanusiaan, penetapan harga, hubungan-hubungan karyawan, pelestarian sumber daya, serta kemandirian masyarakat merupakan proses untuk menunjang tanggung jawab tersebut sebagai tanggung jawab sosial. Contoh kasus terkait di mana suatu perusahaan perlu untuk menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, sebut saja PTX. PTX ini merupakan PT yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman. Dikabarkan bahwa puluhan warga kampung di Jawa Tengah menggeruduk PTX ini karena diduga mencemari lingkungan. Menurut warga sekitar, pencemaran yang terjadi di aliran sungai pelampiasan merupakan akibat dari pembuangan limbah dari pabrik si PTX ini yang terjadi sejak tahun 2011 yang lalu. Pencemaran semakin parah karena saluran pembuangan air jebol sehingga limbah pabrik masuk ke lahan warga. Oleh karena itu, warga merasa kesal dan mendatangi pabrik PTX yang berlokasi di kawasan industri Jawa Tengah. Akhirnya PTX pun berjanji akan segera melaksanakan pembenahan terkait pengolahan limbah dari pabrik mereka. Namun setelah dilaksanakan ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan karena pencemaran masih saja terjadi. Karena geram, warga pun memberikan waktu 2-4 pekan untuk pabrik ini menyelesaikan masalah pencemaran ini. Dan jika tidak, maka warga akan menutup saluran air yang mengalirkan limbah dari pabrik mereka ke sungai pelampiasan. Dari kasus di atas, PTX ini mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab secara hukum, sosial, moral, serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungannya dan menerapkan konsep Corporate Social Responsibility terhadap pencemaran yang telah terjadi dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan atau dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembahasan selanjutnya adalah etika. Etika merupakan peraturan dan prinsip yang mendefinisikan tindakan benar atau salah. Menurut Maastricht tahun 1998, etika bisnis diartikan sebagai pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan normalitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi maupun sosial. Dan penetapan norma ini menjunjung maksud dan tujuan kegiatan dalam berbisnis. Sedangkan menurut Silalahi 2003, etika bisnis adalah suatu ilmu yang mempelajari baik buruknya interaksi bisnis dengan stakeholder dengan mempergunakan ilmu manajemen dan ilmu hukum supaya mencapai goals dari organisasi. Etika bisnis menjadi perhatian dunia usaha akhir-akhir ini. Tingkat urgensinya ditentukan dalam jangka panjang. Apabila perusahaan tidak konsen dengan etika bisnis, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Studi terhadap banyak perusahaan di Amerika Serikat menunjang kenyataan tersebut yang berkewajiban untuk menjadi etika dalam komunitas bisnis itu sendiri. Tetapi bila tidak dapat dipenuhi, pemerintah berkewajiban untuk mengaturnya. Batten 1993. Selain itu, ada 4 pandangan terkait etika manajerial. Yang pertama adalah pandangan utilitarian. Maknanya, putusan etika dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan itu, mendorong efisiensi dan produktivitas dan konsisten dengan tujuan semaksimal laba. Yang kedua adalah pandangan hak
Maknanya, fokus pada penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi. Melindungi hak individu seperti hak kerahasiaan, hak kebebasan berbicara, hidup, keamanan, dan proses semestinya. Pandangan teori keadilan. Maknanya, para manajer mendorong dan memaksa diterapkannya peraturan yang adil dan tidak memihak, serta melindungi kepercayaan atau kepentingan para pemercaya dan hak karyawan. Pandangan teori kontrak sosial terpadu. Maknanya, keputusan etika harus didasarkan pada sejumlah faktor empiris dan faktor normatif, berdasarkan norma etika yang ada, berdasarkan benar atau salah. Tentu saja dalam etika manajerial, kita tidak hanya membahas tentang manajer saja, karena terdapat 3 kategori etika, yaitu perilaku terhadap karyawan, organisasi, dan agen ekonomi lainnya. Yang di dalamnya kita mengenal kode etik, atau pernyataan formal dari nilai utama organisasi dan aturan etika yang diharapkan untuk diikuti. Penggunaan kode etik yang efektif antara lain, yang pertama, kembangkan kode etik sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasikan kode etik secara reguler kepada seluruh karyawan. Yang ketiga, seluruh tingkatan manajemen secara kontinu menegaskan pentingnya kode etik dan komitmen organisasi pada kode tersebut. Yang terakhir, menegur dan konsisten menegakkan disiplin bagi mereka yang melanggar kode etik. Untuk memahami pengaruh perilaku agen ekonomi terhadap suatu perusahaan, bisa kita ambil contoh perusahaan X di Bangka Belitung. Perusahaan X merupakan perusahaan yang berorientasi di bidang usaha penambangan timah dan produsen logam timah. Perusahaan ini menerapkan cara PSR, Corporate Social Responsibility, untuk mengatasi dampak buruk maupun dampak baik dalam operasionalnya. Etika manajerial pada perusahaan X termasuk kategori perilaku etika manajerial terhadap agen ekonomi lainnya, berupa mitra yang ada di dalam masyarakat untuk mendukung kemandirian ekonomi. Program ini terbagi menjadi 2, yaitu program kemitraan dan program lingkungan. Program kemitraan dari perusahaan X ini ditunjukkan kepada masyarakat Bangka yang terdampak aktivitas dari perusahaan X ini. Program kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memberikan dana pinjaman modal kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha atau mitra binaan, dan nanti dikembalikan kepada perusahaan sesuai dengan peraturan yang disepakati. Dana ini nantinya bersumber dari laba atau kemampuan usaha perusahaan X. Salah satu contoh atau salah satu program kemitraan lingkungan perusahaan X adalah pemberian beasiswa kepada siswa-siswi SMA yang berprestasi atau unggul. Dampak dari adanya program kemitraan yang diikuti oleh beberapa mitra antara lain, mampu mengembangkan secara lebih luas usahanya sehingga mitra dapat berkembang lebih baik, membentuk pemikiran untuk membuat keputusan agar tidak menggunakan tindakan otoriter. Untuk program lingkungan, memiliki dampak yang memotivasi para siswa-siswi agar belajar lebih giat dan berorganisasi lebih baik lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan karakter pribadi, baik individu sebagai manajer maupun individu sebagai karyawan, merupakan salah satu kunci untuk mencapai standar etika bisnis yang tinggi. Sumber daya manusia yang berintegritas akan melahirkan organisasi yang tinggi. Sumber daya manusia yang berintegritas akan melahirkan organisasi yang memiliki integritas pula, yang pada gilirannya akan melahirkan manajer bermoral dan berdampak pada terwujudnya organisasi dan masyarakat yang baik. Berikut referensi yang kami gunakan untuk video ini. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.